pemirsa sekalian, apa kabar? Supaya Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nih ya, untuk subscribe. saat ini saya perkenalkan ya, dalam ide kali ini saya akan membahas yaitu mengenai sealer ya. Sealer itu perekat ya, perekat panas ya, dihasilkan dari panas untuk melekatkan plastik biasanya. Nah, di sini sealer ini ada apa? Untuk memutar panas, untuk menentukan panasnya, ada indikator berapa, dan juga nanti bisa cut off sendiri semestinya itu. Nah, untuk kesempatan kali ini rusaknya apa? Kita belum tahu. Sebentar kita cek pemirsa ya. Untuk awalnya coba kita tancepin ya stekernya atau colokan listriknya ini. Kita tancepin dulu. Kemudian kita tekan ya handle-nya, selektornya untuk panas ya, derajatnya juga kita atur. Nah, cara kerjanya seperti itu, dia akan menyala untuk indikatornya dan akan cut off sendiri panasnya. Jadi itu yang normal, tapi kesempatan ini coba kita cek ya, kita cek dengan plastik. Nah, kita coba cek dengan plastik hasilnya gimana, rusaknya apa. Coba kita tekan. Nah, di sini lampu indikatornya ternyata juga tidak akan mati sendiri pemirsa. Nah, hasilnya coba kita lihat di plastiknya. Waduh, jelek banget. Nah, sampai robek. Berarti ini panasnya berlebih pemirsa. Jadi panasnya berlebih, berarti kerusakan ada pada selektor panasnya ini. Sudah kita pilih tapi dia tidak mau cut off, tidak mau putus sendiri, dalam arti masih ada tegangan dan panasnya tidak bisa di cut off, panas terus gitu kesimpulannya. Nah, itu rusaknya pemirsa. Coba kita buka bautnya ya, bagian bawahnya itu kita buka semua. Nah, nanti akan kita cek komponennya satu persatu. Jadi komponen apa yang sekiranya bisa menyebabkan, nah kita konsentrasinya pada selektor panas tadi yang tidak bisa cut off, itu aja kita alokasi, jangan melebar kemana-mana dulu pemirsa. Nah, itu ada trafo, kemudian kabel-kabel yang menuju ke selektor atau panel depan tadi ya. Di situ ada rangkaian elektroniknya ya, komponen-komponen elektronik yang di panel depan tadi. Nah, itu juga selektornya, itu didukung dengan trafo, relay dan sembarang. Coba nanti kita lepas ya panel depannya, itu kita lepas, kita copot soketnya, kemudian kita cek untuk komponennya satu persatu dengan ampometer ya. Coba kita lepas dulu pemirsa. Nah, ini panel depannya, tinggal narik aja, yaitu cuman kuncian aja. Kita lepas pemirsa untuk panelnya. Nah, itu kelihatan lubangnya. Ini komponen elektroniknya ya, sudah kita lepas dari soket tadi. Itu juga ada baut, kita buka dulu. Setelah itu kita akan mengecek komponen ini satu persatu pemirsa ya, mulai dari dioda, mulai dari resistor dan macam-macam. Jadi kita coba nanti cek satu persatu pemirsa ya. Komponennya akan kita cek pakai ampometer ya pemirsa. Kita akan pakai selektor ini, kita pindahkan ke dioda dulu, mode dioda, karena yang akan kita cek adalah jenis dioda. Itu ada dioda silikon, dioda Zener, dan juga mode dioda yaitu transistor. Itu akan kita cek dulu. Untuk dioda kita cek bolak-balik ya. Nanti ada indikator, kalau dia normal tuh perlawanannya kecil, kemudian dibalik itu besar, atau L, itu sama aja semua kalau untuk mode dioda ya. Coba kita cek itu untuk awalnya ya. Nah, ini itu ada perlawanan kecil sekitar 548, terus kemudian kita dibalik harusnya OL. Nah, itu menunjukkan bahwasanya komponen itu diodanya juga bagus, kecuali dari ring itu ya besar-besar semua atau OL semua, terus kemudian kecil-kecil semua. Nah, itu berarti rusak.
bisa putus, bisa juga konslet atau short ya. Nah, itu juga dioda yang lain kita cek seperti itu sama. Nah, itu ada perlawanan kecil, terus kemudian dibalik OL atau perlawanan besar, overload ya. Itu kalau mode dioda begitu caranya. Nah, sama semua ya, kita cek semua yang dioda itu, dioda silikon ya, N atau 1N 4002 misalnya. Jadi kita cek nggak ada yang rusak, kemudian sendernya juga begitu sama aja diodanya, kemudian transistor juga kita cek. Jadi ketiga kakinya perlawanannya kecil-kecil, besar-besar. Kecil-kecil itu berarti ada sekitar 500-700 gitu ya kalau diukur angkanya keluar itu. Kemudian kalau dibalik dia OL atau overload, itu jadi perlawanannya besar, itu berarti menunjukkan normal pemirsa. Setelah kita ukur mode dioda ternyata komponennya normal semua ya. Sekarang kita beralih ke resistor atau tahanan yang mengandung nilai resistor, nanti kita ukur. Nah, selektornya untuk akunya kita pindah ke ohmmeter ya, kita ke ohmmeter. Jadi nanti kalau tidak menunjukkan angka dia berarti OL atau putus, biasanya begitu kalau R. Nah, jadi kalau keluar angka menunjukkan tertentu, di situ ada tulisannya sih, ada 39 kilo, ada 10 kilo dan lain-lain. Makanya kita cek pakai ampul digital kalau memang komponen ini secara ohmmeter ada angkanya, ada angkanya semuanya, itu sesuai yang tertulis di nameplate-nya, ada 39 kilo, ada 10 kadang dan lain, berarti dia tidak akan rusak atau tidak ada yang rusak kalau ada angkanya. Tapi kalau dia OL overload itu berarti perlawanannya besar sekali, jadi dia tidak short ya, dalam arti jadi kawat, tapi jadi overload atau putus istilahnya. Nah, pemirsa, sepertinya mode R atau resistor juga normal semua. Ini tinggal selektor panas ya, ini pakai potensiometer, itu juga mengandung nilai ohm, itu tertulis 220 kilo. Nah, kita cek pakai alpo, dia akan berfungsi nggak kalau kita geser-geser ke kiri atau ke kanan. Soalnya kalau tidak berfungsi itu pun juga akan bermasalah, berarti dia tidak bisa untuk menyulut ya transistor sehingga menggerakkan relay. Nah, coba kita ukur ya, kita ukur untuk potensiometer yang tertulis 220K ya, antar kaki ya. Coba nanti kita ukur antar kaki, dan itu ada 3 kaki ya, kaki ke 1 dan kedua, 2 ke dengan ketiga, atau 1 dan ketiga, kita putar-putar, itu menunjukkan angka atau OL. Kalau OL berarti dia putus atau tidak berfungsi, karena bahannya juga dari arang karbon ya, kadang bisa aus, habis karangnya, atau tidak berfungsi, sehingga ya kalau rusak harus diganti. Nah, ini akan tidak berfungsinya dari potensio ini akan memicu juga kerusakan yang seperti tadi. Jadi selektornya sih sudah kita pilih ya untuk panasnya, tetapi dia tidak mau cut off karena perlawanannya besar sekali daripada R ini, R atau ohmmeter daripada potensio ini pemirsa. Nah, kita cek ternyata juga itu tidak ada menunjukkan, itu bukan bisa OL. Jadi itu pemirsa ya, kayaknya ini rusak potensionya ini. Sekarang coba kita mengukur dengan atau kita bandingkan dengan potensio yang baru pemirsa ya. Nah, di situ ada, kita putar-putar angkanya keluar. Nah, ini yang benar pemirsa ya, jadi normal. Ini potensio yang baru. Coba nanti kita gantikan dengan yang baru ini, berarti yang tadi itu rusaknya putus, OL ya, overload, atau tidak ada perlawanan sama sekali, berarti besar banget, dianggap kabel putus atau R yang putus ya, makanya tidak berfungsi. Coba kita ganti ya pemirsa dengan yang baru ini.
kita lepas solderannya dan kita gantikan ya dengan yang baru tadi. Kemudian coba kita pasang, kita bawa dulu, kita pasang, dan kemudian kita coba normal enggak kira-kira pemirsa. Nah, kita bawa dulu seperti itu. Nah, nanti kita tes ya, di luar, jadi jangan di cover dulu ya. Nah, itu knopnya juga kita pasang. Kemudian habis ini coba kita tes atau kita cek dia sudah bisa cut off belum pemirsa ya. Soketnya coba kita pasang dulu. Ini soket dari trafo ya, soket dari trafo penghasil tegangan ya. Seperti itu. Nah, stekernya kita tancepin dulu ya ke stop kontak, terus kemudian kita cek. Nah, nanti lampu indikator ini kalau memang dia bisa cut off sendiri berarti normal, jadi panasnya untuk secara selektor dia akan berbatas ya, karena diputus sama relay, jadi tegangan tidak ada yang masuk dan panas pun akan putus, jadi ada batasnya. Coba sekarang kita tancepin pemirsa. Nah, kita tancepin, selektornya panas kita pilih ya, separuh atau mendekati full juga nggak apa-apa. Kemudian nanti kita tekan. Nah, ternyata mati sendiri pemirsa. Nah, berarti dengan beberapa detik mati sendiri itu ada cut off, berarti memang berfungsi dari potensio ini pemirsa. Nah, terbukti ya, berarti potensionya tadi rusak. Nah, coba sekarang kita pakai plastik, hasilnya gimana pemirsa? Harusnya hasilnya sih bagus ya, karena panasnya tidak berlebih, sudah kita atur. Nah, mati sendiri. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ternyata bagus pemirsa ya, itu ada garisnya membekas ya, di panas dia menutup pemirsa. Coba kita coba lagi ya. Nah, indikatornya juga mati sendiri, berarti ini sudah normal pemirsa. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya potensi itu tadi ya rusak, putus. Nah, itu efektifnya, jadi kita tidak melekat kemana-mana ya. Nah, ini potensio yang rusak tadi, ini harganya murah sih pemirsa, jadi bisa antara paling mahal 10.000 lah, tapi biasanya sih di pasaran cuma 5.000. Nah, itu jadi kerusakannya bisa cepat ketemu ya pemirsa ya. Nah, habis ini kita cover dulu pemirsa ya, biar rapi, ngetesnya juga enak. Kita pakai plastik yang agak bagusan ya. Nah, itu juga cut off-nya nyala. Coba kita pakai plastik kemasannya agak bagusan pemirsa ya. Nah, gimana hasilnya? Seperti itu pastinya sudah bagus. Demikian pemirsa ya, semoga sealer ini bermanfaat ilmunya ya bagi Anda sekalian. Jadi kita repair dalam jangka tidak lama sih, karena kita pakai alokasi ya, jadi tidak melebar kemana-mana. Oke, di akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share ya. Juga tekan tombol subscribe-nya.